Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Novia Listi dengan NIM 120703000. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat dan menjelaskan mengenai metode numerik yaitu untuk menentukan akar persamaan berbasis metode bisection, itu menggunakan software Python 3, tidak lain untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika Komputasi. Untuk itu, simak video berikut ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita di sini akan membuat atau menjelaskan mengenai kode pemrograman, yaitu mengenai metode numerik untuk menentukan akar persamaan berbasis metode bisection menggunakan Python 3. Di sini kita sudah membuat kode pemrogramnya. Kita coba buka file bisection-nya gunakan idle. Nah, ini kode programnya kurang lebihnya akan seperti ini ya. Jadi yang pertama kita akan mencoba menyusun file bisection-nya terlebih dahulu, dan nantinya kita akan menginput dari file-file lain. Ini ada F, ya ada A, B ini itu batas atau dalam pemrograman kali ini itu yang mengurung akarnya nanti. Kemudian toleransi. Nah, selanjutnya kita juga akan membuat logikanya, dimana jika fungsi terhadap A-nya dan fungsi terhadap A dikalikan dengan fungsi terhadap B itu kurang dari 0. Di sini bisa dilihat fungsi terhadap B-nya itu positif, artinya akarnya itu tidak terkurung. Maka kita harus membuat peringatannya, to print A dan B tidak mengurung akar, dan juga kita menentukan nilai lainnya. Nah, ini return none, ini karena tidak ada hasil. Kemudian sini juga kita akan menentukan nilai tengahnya. Dimana untuk menentukan nilai tengah? Kenapa menentukan nilai tengah? Karena tadi akarnya yang tidak terkurung gitu. Nah, nilai tengahnya itu rumusnya A ditambah B dibagi dengan 2. Kemudian kita juga ingin mengetahui apakah fungsi tersebut itu absolut ataupun tidak. Kita ketik while absolute fungsi terhadap C itu lebih kecil dari tol, artinya fungsi terhadap C ini akarnya itu tidak terkurung. Nah, ini menggunakan persamaan untuk menentukan nilai tengahnya. Juga kita akan menentukan basisnya ya. Nah, ini jika fungsi terhadap A dikalikan fungsi terhadap C lebih kecil dari 0, artinya A ini sama dengan C. Begitupun jika fungsi terhadap B dikalikan fungsi terhadap C kurang dari 0, kita bisa mencantumkannya bahwasanya B itu sama dengan C karena ini sama-sama positif. Oke, setelah itu kita akan mencoba fungsi yang dicari solusinya ataupun fungsi utamanya. Di sini sudah dibuatkan kode pemrogramannya. Kita coba buka menggunakan idle. Nah, ini terdapat kode program untuk solusi yang dicari. Itu contoh yang pertama, dimana yang pertama kita akan mencoba men-import ataupun memanggil kembali file bisection-nya, yaitu from bisection import. Kemudian kita akan menyusun fungsinya, to fx fungsi x, misal variabel y sama dengan x kuadrat dikurangi 4, kemudian return y. Nah, kemudian selanjutnya kita juga akan memasukkan inputnya. Input yang pertama yaitu A sama dengan float input, ini tebakan awal A. Jadi nanti yang akan mengurung akar tebakan awal A. Kemudian begitupun dengan B, float input tebakan awal B. Kemudian ini toleransi, itu pun sama, float input toleransi. Jadi nantinya A dan B ini yang akan mengurung akarnya. Selanjutnya kita juga akan mencari akarnya, gitu ya. Misal X ini bisection, yaitu F, A, B dan ataupun toleransinya. Kemudian kita mencoba memprint, itu akar persamaan X dengan format X, gitu ya. Ini untuk contoh yang pertama.
Oke, setelah dibuatkan kode pemrogramannya, kita akan mencoba merunning apakah kode program ini sudah sesuai ataupun tidak. Nah, ini terjadi error, berarti terdapat kode program yang salah. Oke, ini sama. Oke, kita coba kita ini filenya ya. Ini coba ini, dan coba ubah ini pakai kapital. Kita coba running. Nah, ini ya, dia harus sesuai dari huruf kapital ataupun tidak. Ternyata sangat mempengaruhi. Nah, misal untuk tebakan awal A ini 0, kemudian tebakan awal B misal 10, dan toleransinya 1 kali 10 pangkat min 20. Kita akan mencoba. Nah, itu ketika tebakan awal A-nya itu 10, tebakan awal B-nya itu 10, dan toleransinya 1 kali 10 pangkat min 20, maka kita akan memperoleh akar persamaan X-nya itu 2. Nah, selanjutnya kita coba merunning kembali. Nah, misal untuk yang kedua ini tebakan awalnya itu min 10, kemudian tebakan awal B-nya itu 0, dan toleransinya itu 1 kali 10 pangkat sama min 20. Nah, nih itu kita akan memperoleh ketika tebakan awal A-nya itu min 10, tebakan awal B-nya itu 0, dan toleransinya 1 kali 10 pangkat min 20, maka kita akan memperoleh akar persamaan X-nya itu min 2. Oke, dari kode program ini kita akan memperoleh akar persamaan X yaitu yang positif dan juga akar persamaannya negatif. Dan ini merupakan persamaan ataupun akar persamaan dari X kuadrat min 4. Untuk persamaannya sesuai dengan tadi penjelasan tadi. Dan juga untuk kelemahan dari metode bisection ini, yaitu kita harus menentukan terlebih dahulu tebakan awal nilai A dan juga tebakan nilai B-nya. Jika tebakan tersebut ataupun jika tebakannya awalnya salah, maka kita tidak akan memperoleh nilai akar persamaannya. Kita akan mencoba merunning kembali. Kita akan membuktikan misal tebakan awalnya itu 3, kemudian tebakan awal B-nya itu 5, dan toleransinya sama 1 dikali 10 1E-20. Jadi 1E-20 ini merupakan ataupun setara dengan 1 kali 10 pangkat min 20. Nah, maka kita enter. Nah, ketika kita enter, maka memperoleh redaksi bahwasanya tebakan awal dan B ini tidak mengurung akar. Jadi harus menentukan nilai-nilainya. Nah, ini jadi yang intinya untuk kelemahan bisection ini kita harus menentukan tebakan nilai A dan B-nya terlebih dahulu, agar kita akan mengetahui nilai akhir akar persamaan X. Oke, untuk mengenai metode bisection ini kurang lebihnya sesuai dengan penjelasan tadi. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.